Sahabat saya yang baik hatinya, uh, mudah-mudahan kita semua berada dalam kesehatan dan kedamaian di hari yang super ini. It's 12.28. Apapun yang Anda inginkan, mungkinkan. Karena banyak orang hanya menginginkan sesuatu tetapi tidak melakukan sesuatu untuk menjadikan yang diinginkannya mungkin. Jadi kuncinya adalah kita mengenali yang memungkinkan. Jadi contohnya saja, saya ingin bertemu orang, oke? Mungkin nggak ketemu orang kalau nggak bergaul? Tidak, sederhana sekali. Nah, ada pepatah Afrika yang mengatakan begini, orang tidak akan menemukan kotoran sapi di mana sapi tidak lewat. Coba lihat itu. Jadi sapi tidak lewat di situ, dia mencari kotoran sapi untuk pupuk. Maksudnya ini kan rakyat rural di Afrika. Jadi kita tidak bisa menemukan rezeki di tempat di mana orang tidak sibuk saling bertukar rezeki. Atau mahasiswa mau pandai, terdidik di tempat di mana tidak ada pendidikan. Atau orang ingin menjadi pribadi yang santun, yang anggun, yang berbahasa baik, yang berpekerti baik, yang terkoneksi dengan orang-orang baik. Tidak bisa kalau dia bergaulnya hanya malam hari menjelang pagi. Dia berangkat waktu orang lain tidur, dia pulang waktu orang lain mulai bangun. Mana mungkin orang-orang seperti ini bertemu dengan orang-orang yang menjadi koneksi baik di masa depan. Ini bukan nepotisme ya, tetapi koneksi baik itu tetap perlu. Ada orang yang mengatakan Anda baik, ada orang yang mengatakan Anda berpengalaman, ada orang yang mengatakan bahwa Anda bisa dipercaya. Itu namanya koneksi. Ada orang yang bisa mengenalkan Anda kepada orang yang mengetahui di mana Anda harus mendapatkan sesuatu. Istilahnya knowing who knows who. Tahu siapa yang tahu siapa. Itu pemungkin. Nah, banyak anak muda hidupnya jauh dari hal-hal yang memungkinkan keberhasilannya. Nah, keberhasilan kita, contohnya saja ya, apa yang paling anak muda inginkan? Anda sekarang jawab, apa yang paling Anda inginkan? Oh, saya dengar tuh, ada yang bilang, bebas dari hinaan jomblo. Banyak anak muda demikian takut dihina jomblo. Kalau itu fokusnya sebagai anak muda, pantas pendidikannya berantakan dan pantas nanti sulit cari kerja. Sekarang saya tanya lagi, apa yang paling ditakuti anak muda? Tidak lulus sekolah, dikeluarkan dari sekolah, tidak lulus dengan nilai yang baik. Anak muda ini lebih mungkin menjadi anak muda yang dipekerjakan di perusahaan-perusahaan baik atau nanti mempekerjakan dirinya dalam bisnis-bisnis pribadinya. Nah, jadi kekhawatiran kita hari ini menunjukkan hal-hal yang harus kita mungkinkan. Kalau kita khawatir kurang uang, mungkinkanlah diri Anda menjadi pribadi yang dipekerjakan, yang diminta oleh orang-orang yang membutuhkan bantuan Anda, dan Anda berada di lingkungan yang bersedia membayar Anda dengan baik. Terus gini, saya ingin punya anak, punya keturunan. Ini ada teman saya dulu waktu saya masih bekerja di bank. Lama sudah menikah tapi tidak punya anak. Dokternya menasihatkan, jangan terlalu sering naik motor. Itu hawa panasnya dari mesin naik ke atas dan terlalu panas ke arah di mana dia bisa terpengaruh kesuburannya sebagai laki-laki. Kemudian diberitahu jangan terlalu pakai celana terlalu ketat, jeans tebal terlalu ketat begitu. Bertahun-tahun dia abaikan itu. Dia punya mobil tapi dia suka naik motor ke kantor karena alasannya lebih gampang, parkirnya gampang. Tapi dokter dan teman-temannya selalu bilang itu panasnya mesin itu loh sampai ke
bagian-bagian di mana seharusnya sejuk, seharusnya lebih terawat, bertahun-tahun. Dia mau punya anak, tapi tidak dimungkinkannya. Begitu dia sadar, 1,5 tahun setelah itu dia punya anak. Sebagian orang itu menterbengkalaikan kemungkinannya sendiri untuk mencapai kebaikan. Jadi sederhana sekali, topik kita kali ini adalah apapun yang Anda inginkan, mungkinkan. Kalau Anda mau sehat, mungkinkan. Kalau Anda mau dipekerjakan dan dibayar dengan tinggi, mungkinkan. Coba itu. Anda ingin berkeluarga dengan baik, mungkinkan. Banyak orang hanya menambah doa saat kekurangan, tapi tidak menambah tindakan. Banyak orang menambah keluhan saat dia kekurangan, tapi tidak menambah upaya yang mematikan keluhan. Upaya itu tidak harus baik. Upaya itu tidak harus cerdas, upaya itu tidak harus super, tetapi orang berupaya saja sudah mematikan keluhan. Coba sekarang, mengantuk. Apa yang mematikan mengantuk? Jadi banyak orang tanya gitu, Om Mario, bagaimana caranya saya menghilangkan rasa ngantuk? Karena saya ini ngantukan, begitu, gampang ngantuk. Tahu nggak obat terbaik untuk mengatasi masalah mengantuk? Adalah lari. Lari. Orang yang berlari tidak sempat mengantuk. Coba bisa dibayangkan, orang sedang lari, ditanya, ngapain mas? Lari gitu. Ngapain? Kenapa? Ngantuk. Lucu. Karena orang yang berlari tidak sempat ngantuk. Kalau dia tetap ngantuk sampai merem-merem waktu lari, nabrak. Jadi kalau begitu, tindakan itu sudah penyelesai sebelum tindakan itu berhasil atau apapun. Jadi banyak orang di dalam keinginannya untuk mencapai yang diinginkannya kurang bertindak. Maka hari ini bertindak yuk. 1. Telah banyak orang pendidikannya lebih rendah dari kita, tidak lulus SMA, tidak lulus SMP, atau bahkan SD pun tidak lengkap, sukses. Berarti bukan pendidikannya, tindakannya. Banyak sekali orang tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Banyak sekali orang tidak tahu apa yang harus dilakukannya waktu memulai bisnisnya. Tetapi kan Tuhan sudah janjikan, kalau kamu tidak tahu tapi kamu melakukan, kamu akan dibuat tahu. Berarti kalau gitu hari ini yuk kita banyak bertindak, kurangi mengeluh, dahulukan yang bisa Anda lakukan. Itu bukan nasihat baru. Lakukanlah kemudahan yang paling dekat denganmu. Itu kemudahan yang paling dekat denganmu. Lalu segeralah lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Itu soal hasilnya serahkan kepada Tuhan. Tugas kita adalah melakukan yang bisa kita lakukan. Tugas Tuhan adalah melakukan yang tidak bisa kita lakukan. Itu sebabnya Tuhan disebut Tuhan. Semoga Anda semua sukses hari ini. Semoga doa Anda tadi malam itu dijawab hari ini. Oke? I love you all. Bye-bye.